Mulai hari ini saya akan mulai berkhotbah serial dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Itu 3 pasal khotbah Tuhan Yesus yang sangat terkenal yang disebut khotbah di atas bukit. Ya. Dan hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu bahagianya orang miskin. Bahagianya orang miskin, ya. Tema yang kok aneh gitu ya, paradoks tapi indah. Nanti kita belajar bersama-sama. Saya harap saudara diberi panjang umur, amin. Ya, selesaikan 3 pasal ini dengan baik. Serial ini dari semua khotbah Tuhan Yesus, ini the best. Pasal 5, 6, dan 7. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bukan karena gagah, hebat, pintar, atau apapun yang kami miliki dan apa yang kami capai dalam hidup ini, sehingga kami ada hari ini. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang melampaui pikiran, akal budi, perasaan, dan pengalaman kami. Dari hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh duduk di rumah-Mu yang kudus. Kau sendiri mengajar kami, lebih baik 1 hari di bait suci-Mu daripada 1000 hari di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terhingga. Kami mulai hari ini akan belajar khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Berilah kami semua panjang umur, kesehatan, semangat untuk belajar, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang serius di hadapan Tuhan, yang efektif, yang produktif, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini. Urapi dia dengan kuasa dari sorga. Berkati Aili yang hari ini mulai membantu menerjemah Tuhan. Urapi dia juga, pakai dia. Sehingga kami berdua boleh menyampaikan firman Tuhan, menerjemahkan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Agar firman itu bertumbuh. Bukan diambil oleh si jahat. Bukan mendengar dan hilang begitu saja. Tapi tertanam dalam jiwa kami, pikiran kami. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa, bersyukur, meminta berkat. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita membaca 8 ayat. Karena khotbah ini dimulai dengan 8 sabda kebahagiaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dari khotbah di bukit ini, 8 sabda inilah yang paling top menjadi awal bagaimana kita dididik, diajar untuk menjadi murid yang sejati, serius di hadapan Tuhan. Mari kita baca Matius 5 ayat 3 sampai 10. Kita mengunyah firman Tuhan dengan perlahan, menikmatinya bersama-sama dan membaca bersuara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di Jakarta saya pernah bertemu seorang ibu, ngobrol-ngobrol, tanya dia apakah dia orang Kristen, ya. Lalu setelah diskusi dia bilang, Pak, sebenarnya jadi orang Kristen itu gak harus terlalu serius. Biasa-biasa aja. Loh, kenapa? Maksud ibu apa? Gini loh Pak, anak saya itu semuanya perempuan, kalau salah 3 atau 4 orang.
Anak saya perempuan semua, dan mereka belum menikah. Saya bilang sama mereka, jangan terlalu serius jadi orang Kristen. Karena cari jodoh orang Kristen itu belum tentu dapat. Ya, belum tentu nanti kawin dengan siapa. Jadi saya melarang anak-anak saya dibaptis. Karena bisa saja mungkin dia kawin dengan orang lain. Yang agama lain, nggak apa-apa. Yang penting itu kan nanti dapat menantu yang baik, yang kaya, yang ganteng, yang sukses. Betul nggak Pak? Jadi orang Kristen nggak usah terlalu serius kan? Lah kalau dibaptis dulu nanti susah dapat jodohnya. Nah saudara setuju nggak? Halo ibu-ibu, ibu-ibu yang punya anak perempuan semua, yang takut kalau anak perempuannya nggak laku. Ini contoh ibu yang ngawur. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan lewat khotbahnya di bukit, supaya kita semua yang percaya pada Dia menjadi murid yang serius. Bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan gampangan, bukan abal-abal, tidak. Kita tidak hanya dipanggil menjadi orang Kristen biasa, tapi harus menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh bertumbuh secara kontinu, terus-menerus menjadi berkat untuk orang lain dan memuliakan Bapa di surga. Itu tujuannya, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, Matius 5, 6, dan 7. Saudaraku yang kekasih, istilah murid di dalam perjanjian baru, itu jumlahnya 269 kali. Istilah Kristen hanya ada 3 kali. Istilah orang percaya hanya ada 2 kali dalam perjanjian baru. Istilah Katolik gak ada. Jadi kalau saudara ketemu, kamu orang Kristen? Bukan, saya Katolik. Gak ada istilah Katolik di Alkitab. Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang yang percaya, orang Kristen artinya pengikut Kristus, tapi yang lebih penting menjadi murid Kristus yang serius. 269 kali muncul di dalam Alkitab perjanjian baru. Sebab itu saudaraku, hari ini kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, izinkan saya berkata dari hati saya yang paling dalam, jangan berhenti bertumbuh. Tapi terus continue sampai bertemu dengan Tuhan. Menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, yang bertanggung jawab dalam semua aspek hidup ini. Nah, dari 8 sabda kebahagiaan yang barusan kita baca, hari ini kita belajar yang pertama saja, yaitu ayat yang ketiga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah saudara, istilah bahagia di sini dalam bahasa Yunani, makarios. Ya, saudara jangan lupa dan sebutnya makaroni, bukan. Ini makarios. Ya. Makarios ini ya artinya bahagia secara utuh, secara lengkap. Ya memang secara umum manusia kalau kita bertanya, bahagia apa ya, hidup bahagia? Kamu pengen hidup bahagia? Pengen. Apa bahagia menurut kamu? Oh bahagia itu kalau saya kaya raya, mau beli apa aja bisa. Ya, kalau sehat, gak pernah sakit-sakit, setiap sakit sembuh, ya kan. Kalau sekolah itu lulus, ya dapat cum laude. Kalau bisnis itu maju, lancar, gak pernah macet-macet, bertumbuh terus. Ya, kalau anak-anak semua baik, hormat orang tua, dapat mantu, dapat cucu, punya keluarga masing-masing. Saudaraku itu semua bagus. Bagus, silakan. Tapi itu tidak lengkap. Kalau bahagia hanya secara konsep materi dan konsep duniawi, itu bukan bahagia yang utuh, belum lengkap. Makarios di sini artinya kebahagiaan yang sempurna, yang utuh. Semua aspek, baik di bumi maupun di akhirat. Baik masih ada di dunia ini ataupun nanti di dunia yang akan datang. Itu memiliki sukacita yang sempurna, damai sejahtera yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 22. Bahwa aku memberikan kepadamu sukacita dan kebahagiaan yang bersifat internal di dalam, bukan eksternal. Bersifat internal yang tidak bisa diambil oleh siapapun
di muka bumi ini. Itu bahagia, saudara. Jadi saya harap definisi kebahagiaan saudara menjadi lengkap hari ini, bukan hanya di bumi, tapi di bumi dan di sorga. Nah, bahagia yang pertama ini adalah untuk orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan salah mengerti. Ya, istilah miskin di sini tidak sama dengan konsep atau ajaran holiness movement. Pernah dengar holiness movement? Gerakan kesucian. Saudara, dalam sejarah gereja muncul sebuah movement, gerakan bernama holiness, yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak boleh kaya. Sebab barang-barang materi di dunia itu adalah dosa. Uang pun adalah dosa. Gak boleh kaya. Sederhana saja, miskin, bila perlu susah. Nah, dari holiness movement kemudian berkembang menjadi theology of suffering, ya, teologi penderitaan. Ya, jadi murid Kristus, jadi orang Kristen harus menderita, sederhana. Ya, tidur jangan di ranjang yang mewah-mewah. Ya, simple aja, bila perlu tidur di tikar atau papan gitu ya. Gak boleh pakai perhiasan macam-macam. Pakaian cukup sederhana saja. Ya. Makanan juga begitu. Ya. Gak boleh alkohol, gak boleh kopi, gak boleh teh, air aja. Air ciptaan Tuhan yang paling bagus. Ya. Gak usah makan daging, bila perlu vegetarian aja, sayur-sayur. Ya. Nah, ini ajaran holiness movement. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran cukup. Gerakan holiness movement inilah yang akhirnya melahirkan apa? Gerakan Adventisme. Kawan-kawanmu Advent mungkin begitu kan? Gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi di Amerika lain, saya lihat orang-orang Advent hebat, mobilnya mewah. Gak ada yang pakai kuda atau jalan kaki aja. Ini salah, ini keliru. Yang dimaksud Tuhan Yesus ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan seperti ini, saudara. Nah, saudara jangan salah mengerti. Bahagianya orang miskin, jangan pikir, wah mulai hari ini ya saya gak boleh A, gak boleh B, bukan itu. Istilah miskin ayat 3a di sini, bukan menunjukkan kemiskinan secara rohani. Mau jadi orang kaya silakan. Bapak Abraham kaya raya. Ya, Daud kaya raya, Salomo juga kaya raya. Orang Kristen boleh kaya raya nggak secara materi? Boleh, asal jangan jadikan materi itu Tuhan Allahmu. Ya, jadi bukanlah kemiskinan secara rohani. Jadi tadinya bahagianya orang miskin, kok paradoks ya? Harusnya bahagia kan kaya. Tapi dalam hal ini adalah miskin di hadapan Allah. Miskin secara spiritual. Miskin secara rohani, artinya ada sebuah pengakuan dalam hatimu. Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini orang lemah, aku ini orang berdosa. Aku ini tidak berdaya. Aku ini seperti debu. Pengakuan itu, saudara. Ya, harus punya di pikiran dan di hati kita. Dan mengatakan, kalau bukan Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Semua anugerah Tuhan, Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Aku sehebat apapun, hanyalah orang yang berdosa. Jadi masalah hati, saudara. Miskin di hadapan Tuhan adalah masalah hatimu rendah hati, mengaku bukan kehebatan kamu, tapi karena Tuhan. Kita hanyalah orang yang lemah dan orang yang najis di hadapan Tuhan. Memang hari ini sulit kalau kita suruh orang mengaku bahwa, ya, aku ini tidak ada apa-apanya, aku berdosa, aku hina, aku seperti debu, sulit sekali. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena gengsi, ada yang gengsinya tinggi, ya kan? Ada yang merasa dirinya hebat, sulit mengaku. Kemiskinan rohani di hadapan Tuhan itu sulit sekali. Saya di Jakarta bertemu dengan seorang bapak, mungkin umurnya 70 lebih. Saya ceritakan Yesus pada dia. Dia bilang, sorry, aku gak butuh Yesus. Aku gak butuh juru selamat. Saya bilang, semua manusia kan berdosa, Om. Saya gak merasa saya berdosa. Ya, you jangan sembarang menuduh loh. Saya ini gak pernah berzina. Saya setia sama istriku. Aku gak pernah mabuk-mabuk. Aku gak pernah berjudi. Aku gak pernah menipu. Aku tidak pernah melakukan apapun kesalahan. Saya gak pernah melanggar hukum. Hati nuraniku bersih. Memang kita akui banyak orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen, betul gak?
Kristen nulis cek-ceknya kosong. Dia bilang, aku punya teman-teman orang Kristen justru itu jelek. Masa bayar tulis cek-ceknya kosong? Ya kan? Aku ini saya enggak bohong, enggak curi, enggak nipu, enggak A, enggak B, enggak C. Bersih hati nuraniku. Sulit loh nginjili orang begitu, sulit gak? Sulit, standar dia lumayan. Tapi dia gak sadar bahwa hati nurani yang bersih menurut dia adalah hati nurani yang juga kotor di hadapan Tuhan loh ya. Ukuran manusia dia bersih. Tapi ukuran Tuhan itu kotor. Jadi di sini Yesus berbicara soal being, bukan doing. Secara doing, ini bagus. Bagus, tapi secara being, hatinya di hadapan Tuhan tetap adalah hati yang kotor. Di hadapan Tuhan. Itu loh yang gak disadari, status dosa. Secara perbuatan dia luar biasa hebatnya. Tapi secara status, dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan dan membutuhkan juru selamat. Terus terang saya gak berhasil menginjili dia. Tapi saya coba jelaskan bedanya antara doing dan being, biar dia berpikir. Ya. Saudara akan ketemu orang-orang begitu. Biasanya saya bilang satu hal yang kamu gak bisa atasi dalam hidup ini adalah panggilan maut. Kalau maut datang memanggil, kamu gak bisa menolaknya. Sebersih apapun kamu. Sebab upah dosa adalah maut. You bilang gak berdosa, ingat ada upahnya. Maut. Kalau you sanggup mengalahkan maut, beingmu oke. Tapi kalau kamu tidak bisa melawan maut itu, kamu butuh Tuhan Yesus. Jadi saudara nangkap gak di sini? Yesus berbicara soal being, bukan doing. Ya, walaupun seringkali banyak orang yang gengsi, ya tidak mau mengaku kerendahan hatinya, tidak mau mengaku kemiskinannya di hadapan Tuhan. Tapi ini langkah pertama untuk mendapat kebahagiaan yang sejati, yang total, yang utuh, yang sempurna. Langkah pertama adalah hati yang rendah dan mengaku di hadapan Tuhan. Gak ada cara lain. This is the first step menjadi murid Kristus yang serius. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang anak muda yang kuliah sekolah di Amerika. Pulang ke Indonesia, waduh, merasa diri hebat dan pinter, sombongnya bukan main. Ya, dia gak mau percaya Tuhan. Gak ada Tuhan, saya gak percaya. Ya kan? Sebab apa? Sebab dia bilang selama di Amerika, ada 3 pertanyaan dia yang tidak bisa dijawab oleh siapapun, termasuk pendeta. Wah, hebat. Jadi pulang dia bilang sama papanya, Pak, bawa saya ke pendetamu, atau pendeta siapa saja. Saya mau tes dia. Apakah bisa jawab 3 pertanyaan saya? Ya, jadi minggunya bapaknya bawa dia ke gereja. Sampai gereja dia bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya punya 3 pertanyaan. Yang di Amerika gak ada yang bisa jawab. Kalau hari ini Pak Pendeta bisa jawab, saya mau menjadi orang Kristen dan saya mau ikut seperti iman Pak Pendeta. Wah, dia tantang Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta mengatakan, oke lah, pertanyaanmu apa? 3 Pak. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa saya tidak bisa lihat wujudnya? Kedua, dalam kebebasan manusia, apakah benar ada kehendak Tuhan? Ketiga, kalau setan itu adalah sumber kegelapan, kenapa dia dimasukkan ke neraka yang gelap? Kalau yang gelap masuk kepada yang gelap, tentu gak menyakitkan dia, bukan? Jadi percuma, sebab unsurnya sama. Apa Tuhan tidak salah? Tiba-tiba, Pak Pendeta tampar pipi anak itu. Kaget dia anak muda itu. Loh, apa-apaan? Ya, tamparnya begitu keras sampai kertasku jatuh. Jadi, si Pak Pendeta menampar dia keras sekali. Pak Pendeta, ada apa sih? Kenapa saya ditampar? Pendetanya bilang, tamparan itu adalah jawaban terhadap 3 pertanyaan kamu sekaligus. Wah, kaget dia. Loh, maksudnya apa? Perhatikan baik-baik. Ya,
Perhatikan baik-baik, dia katakan. Saya tanya kamu, bagaimana rasanya ditampar oleh saya? Ya sakit dong Pak. Oke, bagus, berarti kamu percaya sakit itu ada. Tapi bisa nggak kamu lihat wujudnya sakit? Itu jawaban yang pertama. Sakit itu ada, tapi nggak bisa dilihat kan? Sama, Allah itu ada, kamu nggak bisa lihat wujudnya, tapi kamu bisa rasakan. Seperti tamparan saya. Kamu rasakan, dia ada. Tapi kamu nggak lihat. Jawaban pertama. Saya tanya kamu yang kedua. Kemarin mimpi nggak kalau hari ini saya gambar kamu? Ya nggak mimpi. Oke. Apa kamu terpikir di pikiranmu bahwa kamu akan ditampar oleh saya? Nggak kepikir. Bagus, itu jawaban nomor 2. Kehendak Allah itu melampaui pikiranmu. Melampaui mimpimu dan hayalanmu. Itu kehendak Allah. Tidak bisa kamu cerna dengan pikiran kamu. Terlalu besar, terlalu tinggi dan mulia. Itu jawaban kedua. Yang ketiga saya tanya, tangan saya yang menampar kamu terbuat dari apa? Ini ada apa ini? Kulit, ya kan? Pipimu terbuat dari apa? Kulit. Rasanya bagaimana? Sakit. Unsurnya sama. Kulit ke kulit. Kamu rasa sakit. Walaupun iblis itu sumber kegelapan. Ketika dia dilemparkan dan disiksa di neraka yang gelap, tetap dia merasakan siksaan yang menyakitkan itu. Jawaban nomor 3. Singkat cerita, anak muda itu dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Amin, puji Tuhan. Punya nggak teman-teman begitu yang ateis? Saya tidak menyuruh saudara besok tampar mereka ya. Tapi kalau yang sombong, ya, yang meninggikan diri, suatu hari akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Itu kata firman Tuhan. Saya tidak tahu kalau kamu duduk hari ini di sini atau mendengar di online, apakah engkau sungguh-sungguh sudah rendah hati menerima Kristus? Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Amsal 16 ayat 5, kesombongan adalah kekejian, kenajisan di hadapan Tuhan. Amsal 16, 18 dan 18, 12, orang yang congkak atau tinggi hati akan jatuh dan mengalami kegagalan dan kehancuran. Yakobus 4 ayat 10, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan akan ditinggikan olehnya. Jangan pernah menyombongkan apapun yang kau punya, apapun yang kau sudah capai, apapun kehebatan, kepintaran kamu. Ingat, kamu hanya debu saja. Lihatlah galaksi yang begitu luas. Kalau malam hari you lihat ke langit, bintang-bintang bercahaya. Kalau Jakarta gak ada bintang, saudara, sorry itu karena yang dilihat cuma polusi. Amerika masih kadang muncul bintang-bintang, saudara, ya. Lihat matahari, lihat bulan, lihat galaksi yang begitu besar. Lalu lihat diri sendiri begitu kecil. Siapalah kita? Tuhan hadir dan dia ada. Dia kirim Yesus Kristus. Memberi saudara kebahagiaan yang sejati. Tanggalkan semua kesombongan itu. Tanggalkan semua keangkuhanmu. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Aku hanya debu ya Tuhan. Hari ini keselamatan saudara, hari ini kebahagiaan saudara yang sejati datang kepada Tuhan. Tanggalkan semua yang kau punya. Itu miskin di hadapan Tuhan. Selanjutnya Yesus berkata mereka akan menerima atau empunya kerajaan sorga. Istilah kerajaan sorga ayat 3b di situ berarti komunitas atau keluarga. Keluarga rohani yang mengalami pemerintah dari Tuhan. Ya. Mengalami kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Masih ingat doa Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 10, nanti kita akan ke sana. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti mengalami
sebuah komunitas keluarga yang mengerti dan melakukan kehendak Bapa di bumi ini seperti di sorga. Jadi di bumi kita sudah merasakan kerajaan Allah. Tapi ada arti yang kedua, kerajaan Allah di sini juga berarti rumah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus bilang, aku kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu. Ya. 2 hari lalu Cilis dipanggil Tuhan. Dia kembali ke rumah Bapa. Ya bersyukur bulan lalu masih bisa besuk dan beri dia perjamuan. Bulan ini belum mulai. Ya, kirain minggu depan mau kasih perjamuan Juli, tapi dia sudah pergi duluan. Tapi bulan lalu kita udah confirm imannya bersama Pak Amri, Ci Silvi, kami besuk perjamuan bersama, dia udah mantep. Ya. Dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Gak ada sakit penyakit, gak ada demensia, ya, gak ada bil yang harus dibayar, gak ada stres, gak ada depresi. Bahagia selama-lamanya, mulia, kekal, selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Permisi tanya, sudahkah saudara memiliki rumah Bapa di sorga? Mungkin di bumi kamu gak punya rumah, gak apa-apa. Di bumi hanya numpang, gak apa-apa. Ya, bahkan di bumi sering digusur-gusur, apalagi di Indonesia ya, bisa digusur, banjir digusur. Jangankan yang hidup, kuburan aja digusur. Itu bumi. Tapi di sorga, bahagia, mulia, kekal, selama-lamanya. Kalau engkau belum memiliki jaminan itu, Yesus bilang jangan gelisah dan jangan takut. Percayalah kepada Bapa. Percayalah juga kepadaku. Saudara melihat kesejajaran Bapa dan Kristus. Tapi kalau saudara mengatakan, iya aku sudah percaya. Aku sudah jadi warga negara sorga, WNS lebih penting dari WNA. Aku sudah punya keluarga komunitas di sorga. Bagus, permisi tanya, tandanya apa? Tandanya apa? Saudara serius menjadi murid Kristus? Saudara hidup sebagai warga kerajaan sorga atau bukan? Ya. Saudara yang dapat warga negara Amerika rasa bangga dikit gak ya dibanding warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia kalau saudara terlantar di hutan, belum tentu dicari loh saudara. Warga negara Amerika dicari loh. Jadi sebenarnya warga negara Amerika lebih berharga atau WNI? Kenapa gak dicari? Apa kelebihan banyak orang? Ya, sehingga saudara yang kesini pengen dapat warga negara. Karena diprotek, dilindungi, dirasanya lebih hebat begitu ya. Tapi juga lebih bahaya saudara. Kalau ada negara-negara yang anti Amerika, saudara bisa diciduk. Di dunia aja kita tahu ada negara-negara nomor 1, negara nomor 2, negara nomor 3. Semua mau jadi warga negara yang nomor 1. Lebih bagus. Tapi ingat saudara, warga negara sorga ini, warga kerajaan sorga lebih baik dari warga negara apapun, betul gak? Jadi hiduplah seperti warga kerajaan sorga, bukan hidup seperti warga kerajaan neraka. Atau kerajaan dunia. Nah permisi tanya, bagaimana cara sikap hidup saudara selama ini? Seperti WNS sorga? Atau WND dunia. Ya. Contoh, ya. Kalau ada hal-hal sepele dalam hidup saudara, masalah sepele, saudara suka ribut-ribut gak sih? Kalau warga negara sorga itu gak ributin hal-hal kecil, ngerti gak? Sedih kalau kita dengar gereja ada yang ribut soal apa? Ya paduan suara, seragamnya gak bagus lah, ya kan? Nanti kaum wanita di Bandung saya dengar, ya ribut, ulang tahun ribut. Gara-gara sekelompoknya mau nasi kuning, sekelompok lagi panitia mau nasi putih. Ya nasi putih kuning ribut. Ini hal-hal sepele saudara, betul nggak? Saudara membuat hal yang kecil jadi besar atau kecil menjadi gak ada. Ini penting sekali. Filosofi dunia aja orang Chinese bilang apa? Kalau ada masalah besar, jadikan kecil. Kalau ada masalah kecil, jadikan tidak ada masalah. Jangan dibolak-balik saudara. Ini bukan filosofi Kristen loh, ini filosofi dunia loh.
Orang Chinese punya moto, kalau punya masalah besar, dikecilkan. Punya masalah kecil, diselesaikan, gak ada masalah. Jangan dibolak-balik, yang kecil dibesarkan, udah besar dijadikan heboh seluruh dunia. Pasang di WhatsApp segala macam, ya, medsos seluruh dunia tahu. Gara-gara apa? Ulang tahun gak diundang misalnya. Masalah gak sudah? Ya kan? Ya semua diundang, gua gak diundang. Ya tersinggung saudara, jadi masalah. Cuma ulang tahun saudara. Bisa terjadi, bisa nggak? Hei kawan-kawan, bisa nggak? Jangan seperti itu. Itu bukan warga negara sorga, ya kan? Pelayanan nggak dipuji, marah. Dikasih masukan ngambek, piye, ya kan? Nah, susah kan? Jadi itu anak kecil saudara, ya. Ribut hanya masalah kecil. Suami istri suka ribut gak sih? Mau kirim duit ke berapa ya untuk mertua? Saya tanya. Kalau kirimnya ke mertua yang sebelah sana, bagaimana sih? Saya pernah dengar di suami istri ribut gara-gara kirim uang ke orang tua. Karena yang istrinya mau kirim lebih banyak untuk papanya, suaminya nggak setuju. Suaminya mau kirim ke sana lebih banyak, istrinya nggak setuju. Itu cuma soal kirim untuk mertua loh ini. Jadi tanya saya bilang gini aja deh, bolak-balik deh. Kirim ke papamu ya, dia yang mutusin. Kirim ke papamu ya, dia yang mutusin. Setuju? Fair kan? Fair gak? Kirim 5 juta, sini juga bilang, gue juga 5 juta. Jadi imbang, minimal. Daripada ribut-ribut kecil besar. Ini jangan ribut masalahnya. Hanya uang loh. Mobil disenggol dikit, jadi besar saudara. Mari saudara. Saudara yang sudah ngaku murid Kristus, mari kita hidup seperti warga negara sorga. Amin. Masalah besar, jadikan kecil. 1, 2, 3. Masalah besar, jadikan kecil. Masalah kecil, jadikan 0. Nggak ada masalah. Ini warga negara sorga. Hidup dengan lebih dewasa. Ya. Contoh lain, jangan suka mengeluh, jangan suka sedih, kecewa, marah-marah sama Tuhan. Kalau ada sedikit kesusahan. Karena Tuhan itu gak bisa kamu atur-atur. Kok Tuhan gak berkati gue sih? Ya, kok dia diberkati gue enggak sih? Jadi ngatur Tuhan kalau gak berkati saya, doaku gak dijawab. Gak ke gereja lagi. Jangan gitu saudara. Ya, ada yang begitu gak? Ada juga. Doa ngatur Tuhan. Harusnya kan begini. Kenapa begono. Jangan. Ya, belajar menerima keputusan Tuhan. Belajar menerima acceptance itu penting sekali. Dan saudara tetap bisa sukacita. Bisa bahagia. Jangan dikit-dikit ngeluh, sedih, susah. Karena ada tantangan kesulitan. Ini masih di bumi. Gak bisa kalau gak ada masalah. Ada gak di bumi? Tempat yang tidak ada masalah, ada nggak? Ada 2. Forest Lawn, Rose Hill. Hati-hati saudara, jangan termakan siasat iblis. Membuat saudara hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Tapi hiduplah sebagai warga kerajaan sorga yang lebih mementingkan hal-hal rohani daripada hal-hal jasmani. Yang lebih mementingkan firman Tuhan daripada kebenaran diri sendiri. Yang lebih mementingkan moral yang baik dan benar. Bukan mementingkan kekayaan materi, keserakahan, kuasa dan nama. Bukan. Lebih mementingkan kemuliaan Tuhan daripada kemuliaan diri sendiri. Itu warga kerajaan sorga. Rasul Paulus ketika mengenal Kristus, dia mengatakan, apa yang dulu aku anggap berharga. Dia orang hebat. Punya nama, punya pendidikan, dia murid dari Gamaliel. Ya, dia Yahudi asli, Ibrani asli. Ya. Dia Farisi, ahli Taurat, pintar, kaya, punya segala sesuatu. Apa yang dulu ku anggap berharga, kini ku anggap sampah. Bahasa aslinya, kotoran manusia. Karena mengenal Kristus, sesuatu yang mulia, yang sorgawi, lebih mulia, lebih berharga daripada apa yang di bumi. Itu Rasul Paulus. Ya, pulang sudah baca Filipi pasal 3. Sebab itu belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur
keselamatan, kebahagiaan utuh yang Kau berikan padaku melampaui apapun. Aku bersyukur tidak terhingga ya Tuhan. Setiap pagi kalau sudah bangun masih diberikan nafas, naikkan kata-kata syukur. Tuhan, aku bersyukur ditambah 1 hari lagi Tuhan. Beri aku hikmat hari ini supaya aku menjalani hidup ini sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Itu doa tiap pagi. Selain itu carilah kesempatan. Bila perlu usahakan semaksimal mungkin. Ciptakan kesempatan untuk memenangkan jiwa. Mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitarmu. Itu murid Kristus yang sejati. Jangan tunggu kalau nanti ada KKR, kalau Paskah dan Natal. Tadi ayat pembimbing kita mengatakan beritakanlah firman itu, siap sedialah. Baik atau tidak baik, waktunya. Jadi kapan paling baik? Senin sampai Minggu, kapan hari paling baik untuk ceritakan Yesus? Ya setiap hari, setiap saat, setiap keadaan. Saya baca sebuah cerita suatu hari burung pipit ngobrol dengan temannya, burung merpati yang dianggap lebih bijaksana, ya, lebih pintar, lebih hebat karena zaman Nuh, ya, waktu ada air bah itu, burung merpati itu yang pertama kali dilepas untuk menjelajah, mencari apakah bumi ini sudah kering. Jadi pipit suka sekali bergaul dengan burung merpati. Jadi suatu kali burung pipit bertanya pada dia, temanku merpati, menurut kamu, salju yang turun, serpihan salju yang halus itu, beratnya berapa? Merpati bilang, itu begitu halus. Tidak ada beratnya. Oh iya, tidak ada beratnya. Kalau gitu aku mau cerita pengalamanku, kata si burung pipit. Nah kemarin itu aku bertengger di sebuah cabang pohon cemara. Karena aku gak ada kerjaan, iseng-iseng aku menghitung serpihan salju yang jatuh ke sebuah ranting. Aku hitung-hitung jumlahnya adalah persis 3.041.952 jumlahnya. Sampai hitungan itu aku menunggu, lalu turun lagi satu serpihan. Ya, yaitu serpihan ke 3.741.953. Ranting itu patah dan jatuh. Jadi kawanku, cuma butuh satu serpihan yang menurut kamu tidak ada bobot dan beratnya. Tapi di tengah ketenangan salju yang halus itu, ternyata butuh satu serpihan lagi. Ranting itu kemudian patah. Oh, merpati langsung berpikir, ini genius, ini luar biasa. Jangan-jangan butuh satu rayuan lagi kepada kekasihku, sehingga nanti dia say yes atas rayuan saya. Ya, rupanya kemarin dia propose, merpati jantan itu propose sama pacarnya, ditolak. Jadi dia bilang, oh mungkin aku butuh satu kali lagi rayuan. Lalu dengan semangat dia mengatakan, terima kasih kawanku burung pipit, aku segera menemui kekasihku. Dia terbang dengan semangat. Sudah menangkap pelajarannya. Saya tidak tahu dalam hidup ini kamu pernah gagal gak? Gagal cinta, gagal studi, gagal bisnis, ya, gagal pacaran, ya, gagal pekerjaan, gagal apa lagi? Gagal penginjilan. Jangan cepat putus asa. Apa? Jangan cepat putus asa. Dibutuhkan satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi Tuhan akan memberkati kamu. Bangkit kembali. Tetap bersemangat. Maju. Lakukan satu kali lagi. Katakan, ya Tuhan, aku mau coba satu kali lagi. Sebab murid Kristus tidak gampang kecewa dan putus asa apapun yang terjadi. Selagi nafas di kandung badan ini, coba satu kali lagi. Sekali lagi maka dia akan memberkati kamu. Cari kesempatan satu kali lagi. Ciptakan kesempatan satu kali lagi.
Dan lakukan itu, mungkin kamu ditolak setiap kali menginjili. Ya, jangan mengatakan, ini terakhir ya, lu tolak, mampus lu masuk neraka. Jangan gitu saudara ya. Sabar, katakan, aku akan coba sekali lagi. Mungkin kali ini aku ajak dia makan bakso kemurahan. Next time, aku ajak dia makan steak, baru saya injili. Sekali lagi, sekali lagi. Pernah ditolak cintanya? Coba sekali lagi. Mungkin cincinmu kurang gede. I don't know, tapi sekali lagi, that's my point. Yesus katakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka memiliki kerajaan Allah. Jadi murid Kristus yang serius dan yang sejati. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-iang di hati kami, di pikiran kami, mengingatkan kami. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh rendah hati menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kerendahan hati bagi mereka. Mau mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan, yang bangkit dari kematian, yang sanggup memberikan kebahagiaan yang sempurna dan utuh. Bagi kami semua yang sudah menerima Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, jadikan kami tidak berhenti sebagai orang percaya, tapi kami menjadi murid yang rendah hati, murid yang siap diajar, siap belajar, dan murid yang berbuah, memberitakan cinta kasih-Mu kepada orang lain, hidup sebagai warga kerajaan sorga, yang memuliakan Bapa di sorga, dan menjadi berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan memohon berkat Tuhan. Amin.